itu datang rezeki. Boleh saya minum? Boleh, silahkan. Kalau kita mengarahkan ke hal yang positif, kemudian jadikan semangat kayak gitu loh. Jadi tanda-tanda orang sukses itu sudah mencapai titik terendah kalau itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Oke, selamat sore teman-teman sekalian semuanya yang ada di sini. Terima kasih, tetap stay di channel Siva AS Podcast untuk seputar untuk pengembangan karir dan juga untuk kehidupan sehari-hari kita. Kali ini kita jumpa di podcast 2 ini. Ini kita dapat tamu namanya sahabat. Siapa namanya? Tanya dulu. Nama saya Ahmad Jauharul Mubarok. Bisa dipanggil Siapa? Jauharul, Arul, Jauh. Dekat di hati. Nah, yang penting jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Dekat di hati, namun jauh di mata. Oke, jadi begini, Rob. Ini aku punya beberapa pertanyaan buat kamu ya. Tolong dijawab ya. Ini kita masuk di channel yang podcast 2 ya. Jadi podcast 2 mungkin saya kasih gambaran sedikit ya buat Barok atau buat teman-teman ini ya yang belum paham untuk di channel saya, karena ada beberapa pembagian ya. Di channel saya yang di podcast 2 itu seputar untuk di mental dan juga pendidikan. Nah, jadi kadang itu manusia itu mengalami hal-hal yang titik terendah kayak gitu ya. Merasa tidak berguna, kemudian banyak masalah, ambaradul intinya ya, nggak teratur kehidupannya. Seperti itu. Jadi ini aku ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya mungkin sebelum ke pertanyaan inti, ini aku mau tanya, pernah nggak kamu merasa di titik terendah hidupmu? Sudah pernah atau belum? Pernah. Jadi dan itu bagi saya udah beberapa kali. Mentalmu gimana waktu itu? Ya, untuk pertama kali ya pastinya saya akan ya kayak namanya juga di titik rendah, dia akan lakukan apa yang dia suka dulu. Untuk dia menenangkan diri. Oke. Karena di titik rendah itu orang tersebut, saya sendiri pasti di rendah saya bingung. Ya namanya siapa sih orang di titik terendah itu kebingungan. Ya. Pasti kebingungan kan? Oke. Tidak tenang. Tapi gini, ada beberapa orang-orang sukses yang berangkat dari titik terendahnya itu dia memulai karir pendidikan itu karena wujud kekecewaan diri, entah itu kekecewaan terhadap suatu keadaan atau asmara dan lain sebagainya. Itu pasti ada beberapa faktor yang mencapaikan kita di titik terendah, entah itu sakit itu juga bisa. Nah, berawal dari itu orang-orang itu setelah diberi kesembuhan, diberi cobaan, ibaratkan kayak gitu ya, itu datang rezeki. Boleh saya minum? Boleh, silahkan. Kalau kita mengarahkan ke hal yang positif. Gus Kota tak undang loh, Dok. Siap. Jadi kalau mungkin rasa kecewa itu saya bukan masuk ke rasa kecewa ya. Bukan. Tapi kalau saya tidak terima apa yang telah terjadi pada insan manusianya itu. Oh ya gitu. Itu sosoknya perempuan apa laki-laki? Ya semua. Kalau kecewa bagi saya, kecewa itu gimana ya? Kecewa itu berarti rasa bergedul. Gamanya di hati itu bergejolak terus. Dan kalau menurut saya kecewa dan tidak terima itu hampir sama, tapi berbeda. Tapi lebih contohnya dia titik terendah, dia tidak terima. Tapi tentunya solusinya juga berbeda kan? Ya pasti yang namanya pasti berbeda. Seperti halnya kalau saya mengibaratkannya, insting sama naluri. Insting sama naluri, gimana itu? Beda kan? Beda. Insting, misal ini hewan Ya. buas, dia mempunyai insting, apalagi macan ya, macan. Dia mempunyai insting berburunya, bagaimana cara mencari makan di luar. Oke. Sedangkan naluri itu kan menurut saya naluri itu
semua hewan mempunyai naluri. Naluri apa? Naluri hewani. Hewani bagaimana? Ada naluri hewani yang mungkin secara buas atau mungkin udah terdidik dari dia dilahirkan dan dia diproses mungkin di kebun binatang, dia akan nalurinya kayak Berbeda. masih membutuhkan. Masih membutuhkan. Kalau di alam liar dia beda lagi. Mandiri. Bisa mandiri, tidak membutuhkan. Saya harus mencari. Kalau di kebun binatang dia udah ada menyediakan. Kayak insting atau nalurinya itu hilang gitu loh. Kalau diterapkan di manusia, katakanlah tadi untuk dalam hal titik terendah, Apanya yang diterapkan? insting dan juga naluri tadi, itu bagaimana kita mencari solusi ketika kita berada di titik terendah kan seperti itu. Kalau diibaratkan tadi insting ya, kan harus mencari makan, berarti kalau saya berada di titik terendah itu tentunya harus bagaimana saya keluar dari ini, melupakan dan memaafkan katakanlah ya. Kalau melupakan tidak bisa. Tidak bisa. Melupakan tidak bisa. Itu kan udah menjadi kayak sebuah sejarah Memori. atau sebuah memori buat dirinya. Untuk apa ya? Untuk belajar, pengalaman atau apalah. Oke. Nah, gitu. Jadi makanya ya tetap hampir ya. Kalau kita manut atau kita ikuti teori Darwin ya, mungkin bisa aja manusia dan hewan itu hampir sama. Karena apa? Manusia berada dari hewan yaitu apa? Kera kan? Tapi kamu percaya itu? Enggak. Masa kita sama dengan mereka? Iya. Terus ngapain kamu ucapkan? Ya, kalau misal mungkin ada yang percaya kan nggak tahu juga. Apalagi penonton pemirsa nggak tahu juga kan siapa yang menonton, siapa yang berpendapat, nggak tahu. Mungkin mereka juga mempunyai sudut pandang. Oke. Jadi ini pendapat saya. Sampai kalau nggak terima ya beginilah. Mungkin kasih saran atau masukan kan bisa kan? Saya terima juga. Nah itu. Oke. Lanjut lagi. Oke, kembali lagi. Tadi kan di permasalahan. Kalau selama ini kamu berada di titik terendah itu ya, kamu arahkan ke hal positif atau bagaimana cara kamu keluar itu, yang kamu lakukan itu seperti apa, Rob? Yang mudah terjadi. Kalau saya Hmm. akan melakukan apa hal yang saya sukai dulu. Oke. Karena apa Kak? Ya biar saya dapat mood atau dapat rasa. Kalau misal gini, kalau kita dikasih makanan yang enak, mungkin apa ya, kalau sekarang ya wah daging-dagingan atau apa, spaghetti atau steak ataupun itu menurut mereka itu paling mahal. Kalau dia tidak mempunyai rasa, dia tidak akan memilih ya itu. Mungkin akan memilih apa? Ya biasa-biasa aja seperti apa? Nasi kucing bisa, nasi goreng itu standar. Tapi apa yang didapat? Rasa. Jadi harus mencari yang Harus mempunyai disukai. rasa. Maka harus Tadi. sukai dulu. Biar apa? Kamu kalau udah senang, kamu akan bisa berpikir lebih tenang. Tenang. Kamu hal-hal yang kamu suka itu apa? Contohnya tadi. Saya Yang kamu lakukan. kalau saya sih lebih suka, saya pengen jalan-jalan, Jalan-jalan. pergi. Entah itu sendiri, entah itu bersama siapa. Wisata berarti. Wisata salah satunya ya ibaratnya ya wisata ya, salah satunya mungkin ya tetap mencari ketenangan kan, biar seneng dulu, tenang. Filosofi hidup kan salah satunya hidup itu mencari cara bahasa Jawanya urip ki golek senenge ati. Oke. Maksudnya senengnya hati ki sing kepiye? Gimana maksudnya? Ya, itu adalah ketenangan. Nah, tapi gimana pendapatmu kalau ada beberapa orang yang mengalami hal-hal titik terendah, di situ menyendiri? Ya, berarti orang tersebut dia lagi senang sendiri. Gitu. Karena senang itu ya seperti halnya kadang-kadang dia senang, kadang dia tidak suka. Kadang dia sedih, kadang-kadang dia senang. Sedih, senang. Tapi kalau ini posisi saat ini, menyendirinya itu dia merenungi, dia kecewa sendiri kayak gitu. Bahkan ditakutkan kalau ada hal-hal nekat untuk tulis tangan, kemudian minum dan lain sebagainya, apalagi sampai ke bunuh diri kan seperti itu yang dibahayakan. Kalau berada di titik terendah itu sendiri kan gitu. Iya, kalau di titik terendah setiap orang berbeda-beda. Oke. Mempunyai metode untuk bangkit dari keterpurukan atau kata Mas Siva itu tadi kan
kecewa, Kecewa. ya kan? Itu ada metodenya sendiri-sendiri. Oke. Nah, kalau mungkin hal-hal itu, kalau menurut saya itu bagi saya dia belum bisa menemukan kesenangannya. Dia masih dalam tahap kebingungan, Tertutup ya. tertutup. Makanya salah satu bicara, berkomunikasi itu salah satu isi hati itu udah terbuka, tidak mengganjal di hati. Oke. Jadi kalau timbul di dalam hati seperti itu nanti kan akan menimbulkan sebuah perkataan atau perbuatan yang mungkin negatif juga. Karena satu, rasa ketidaksukaan, rasa ketidakterimaan dengan apa yang terjadi. Oke, jadi begini teman-teman, mungkin tak sapa dulu untuk teman-teman yang masih menonton di sini di Sipahat Podcast. Ini pernahkah nggak kalian itu mencapai di titik terendah kalian, atau hidup kalian aman-aman saja kan, seperti itu kan pertanyaan? Nyaman-nyaman saja, kecukupan. Di zona nyaman, seperti tapi saya kira tetap semua orang itu sudah mencapai ke titik terendah. Pernah. Di umur 21 ke atas lah ya. Udah pernah. 21 ke atas. Mungkin malah belum di umur itu, mungkin ada yang baru 11 tahun, mungkin baru intinya belasan tahun, itu pasti pernah mempunyai pengalaman atau sudah pernah merasakan di titik terendah. Karena seperti halnya itu sebuah cobaan ya menurut saya. Karena juga ada beberapa teman saya itu di waktu dia sekolah mempunyai pengalaman atau kejadian di titik terendah dia. Salah satunya ditinggal ke orang tua, ditinggal orang tua, entah itu ada yang pisahan, ada pisahan, ada yang meninggal, ada yang dia korban KDRT orang tua pun juga bisa juga ya. Ya bisa, bisa juga. Terus bullying ada teman. yang dia mendapat cobaan, salah satunya dia mempunyai penyakit yang tidak lama terobati, bakal meninggal. Ada. Jadi kalau masalah umur itu buat saya itu bukan acuan di titik terendah, tapi tapi dia bisa menjalani sampai waktu segini. Oke. Jadi begini, yang saya mau undang Mas Barok ke sini untuk di posisi titik terendah, bagaimana cara kita menyikapi kalau kita berada di posisi terendah. Itu ini kan Mas Barok seorang katakanlah agamis juga ya, bisa dikatakan seperti itu, terdidik di lingkungan agamis ya. Dari contoh untuk bapaknya sendiri itu kan juga gusai kan, ibaratnya seperti itu. Bisa ngaji, kemudian sudah ngajar umur segini dan lain sebagainya, kitab apa baca di guru ya dan lain sebagainya. Ini saya mau tanya, kalau dari segi agama, entah itu dari pendidikan pesantren atau untuk kitab kuning dan lain sebagainya, atau mungkin ada sisipan di Al-Quran yang perlu kita ketahui, kalau kita berada di posisi terendah dari pandangan segi agama itu, kita harusnya bagaimana? Harusnya? Iya. Ini menurut siapa? Kalau menurut beberapa ulama, saya masih kurang referensi. Tapi kalau menurut saya sendiri dan saya alami dan saya pelajari dan saya analogen saya sendiri, itu bagaimana caranya orang bisa keluar dari titik rendah menurut agama. Salah satunya adalah mendekatkan diri pada Allah. Oke. Tambuh hati berarti? Iya. Ada 5 perkara itu? Pakai itu bisa? Bisa juga. Bisa, salah satunya. Tapi kan nggak semua juga ya untuk di lingkungan, walaupun orang Islam atau non Muslim apalagi ya, itu menggunakan itu kan juga jarang. Tapi kan kita juga menyediakan untuk di agama seperti itu ya. Iya, pasti. Oke, jadi begini Mas Barok ya, untuk di posisi terendah mungkin sedikit prolog ya untuk yang saya sampaikan itu dari beberapa pengusaha, kemudian dari beberapa tokoh-tokoh sukses ya. Itu pasti mengalami titik terendah. Dan di situ mereka mengalihkan titik terendah itu ke hal-hal yang positif tadi, pembalasan, kemudian jadikan semangat kayak gitu loh. Jadi tanda-tanda orang sukses itu sudah mencapai titik terendah. Kalau
itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Banyak contohnya, entah itu YouTuber, entah itu pengusaha lain sebagainya ya, Aqua kemudian dan sebagainya, itu pasti juga mengalami hal titik terendah seperti itu. Nah di sini mungkin yang saya mau tanyakan, ini tadi kan sudah saya share ya untuk di tantangan 3 bulan ini ya. Ini buat teman-teman, kali aja di sini ada yang merasa gangguan mental, apa ya, katakan gangguan mental apa Kena ya? mental. Kena mental itu Bahasa zamannya sekarang kena mental. kena mental. Jadi kalian itu pernah nggak sih merasa hidupnya itu susah, kemudian nggak teratur tadi, kayak hidupnya itu abu-abu, apa bahkan gelap kan seperti itu.